Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Devitasari, NPM 21012010444, menjelaskan mengenai tentang deret dan fungsi linear. Nah, ini kita mulai dari deret dulu. Nah, ini adalah rumus dari deret hitung menanyakan suku ke N. Rumusnya ini, Sn sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup B. Sn ini adalah suku ke N, A ini adalah suku pertama, dan B ini adalah pembeda. Lanjut, deret hitung menanyakan jumlah N suku pertama. Nah, ini Jn, ini adalah jumlah N suku sama dengan N per 2 kurung buka A. A ini adalah suku pertama plus Sn. Sn ini merupakan suku terakhir kurung tutup. Lanjut ke kasus soal atau contoh soalnya. Nah, kita harus mencari yang diketahui dalam soal ini. Yang diketahui yaitu menghasilkan 200 baju pada bulan pertama. Nah, ada kata bulan pertamanya, berarti A-nya adalah 200. PT Ilmu Cahaya mampu menambah produksinya. Ada kata menambah produksinya, berarti ini merupakan pembeda. Berarti bedanya adalah 30, B-nya 30. Nah, jika berkembang produksinya konstan, berapa banyak baju yang dihasilkan pada bulan ke-7? Nah, ini udah diketahui nih N-nya. Bulan ke-7 berarti N-nya adalah 7. Nah, ini diketahuinya. Nah, karena ditanyakan berapa banyak baju yang dihasilkan pada bulan ke-7, berarti mencari suku ke N. Suku ke-7-nya, kita mencari itu. Kita menggunakan rumus suku ke N-nya, Sn sama dengan A plus kurung buka N kurangi 1 kurung tutup dikali B. Nah, N-nya udah diketahui tadi 7, berarti S7 sama dengan A-nya adalah 200 plus 7 dikurangi 1 kurung tutup dikali B-nya adalah 30. 7 dikurangi 1, 6, dikali 30, 180, ditambah 200, berarti 380. Jadi, jumlah produksi baju pada bulan ke-7, 380. Nah, dan berapa banyak baju yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, karena ditanyakan berapa banyak baju yang dihasilkan sampai bulan tersebut, berarti menanyakan jumlah. Jumlah suku ke N, berarti menggunakan rumus ini. Cn sama dengan N per 2, kurung buka, A plus Sn kurung tutup. Nah, 7 sama dengan 7 per 2, kurung buka 200 ditambah 380. 380 dari ini, hasil tadi yang sudah dihitungkan, yaitu taruh sini 380, kurung tutup sama dengan 2030. Nah, ini, jadi jumlah produksi baju pada bulan ke-7, 380 baju, dan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 2030 baju. Ke bunga majemuk. Bunga sekali setahun menggunakan rumus ini. Fn. Fn merupakan nilai akhir setelah periode ke N sama dengan P. P merupakan nilai awal. Kurung buka 1 plus I. I merupakan suku bunga per tahun. Kurung tutup pangkat N. N merupakan jumlah tahun. Nah, kalau yang ini adalah bunga lebih dari sekali dalam tahun. Menggunakan rumus ini, Fn sama dengan P kurung buka 1 plus I per M kurung tutup pangkat NM. Nah, ini sama aja kayak tadi, cuman adanya bedanya yaitu ada per M dan pangkat M-nya. M merupakan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Lanjut ke contoh soal atau kasus. Nah, ini dari soal ini ada 2 perhitungan atau 2 rumus. Kita harus mencari yang diketahui apa saja dari soal ini. Dina meminjam uang di BCA sebanyak 5 juta. Nah, ini udah diketahui nih. 5 juta merupakan nilai awalnya, berarti P adalah 5 juta. Untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, jangka waktunya 3 tahun, berarti N-nya sama dengan 3. Dengan tingkat bunga 2% per tahun. Nah, persentasenya dalam per tahun adalah 2%. Berarti sudah diketahui I sama dengan 2% sama dengan 0,02 kalau diuraikan. Nah, karena ditanyakan dari awal berapa jumlah uang dikembalikan pada saat lunasan. Nah, ini yang ditanyakan tahun dalam sekali bunga, yaitu menggunakan rumus ini. Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I kurung tutup pangkat N. N-nya diketahui 3, F3 sama dengan P-nya udah diketahui 5 juta, jadi 5 juta P kurung buka 1 plus I-nya udah diketahui 0,02 dan pangkat N. Dan N-nya adalah 3. 5 juta dihitung 1 plus 0,02 pangkat 3 adalah 1,061208 dikali, jadi pada saat lunasan setelah 3 tahun, Dinda harus membayar 5.306.040 rupiah. Nah,
Ke contoh soal berikut dari ini, seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan Dinda? Berarti, jika bunga diperhitungkan tiap semester, berarti M sama dengan 2. Karena 1 tahun ada 2 semester, berarti M sama dengan 2. Maka, menggunakan rumus ini, Fn sama dengan P kurung buka 1 ditambah I per M kurung tutup pangkat Mn. F3 sama dengan 5 juta kurung buka 1 plus 0,01. Nah, ini kenapa 0,01? Karena 0,02 dibagi 2, jadi 0,01. Langsung dipangkatkan 2 dan pangkat 3. 5 juta ini diperhitungkan jadi 1,0615. Jadi 5.307.500. Jadi jumlah yang harus dibayarkan lebih besar yaitu 5.307.500 deret dipakai untuk kasus perkembangan dan pertumbuhan. Mengenai penaksiran pertumbuhan penduduk. Nah, ini menggunakan rumus ini. PT sama dengan PL dikali R pangkat T dikurangi 1. Nah, ini ada R sama dengan 1 plus R. Kalau mencari R-nya. Nah, PL adalah jumlah pada tahun pertama. PT merupakan jumlah pada tahun ke-T. R merupakan persentase pertumbuhan per tahun. T merupakan indeks waktu. Terus ke contoh soal atau kasusnya. Nah, kita mencari diketahui dulu dari soal ini. Yang diketahui dari penduduk Kota Serang berjumlah 5 juta. Nah, berarti PL-nya adalah 5 juta. Bila diketahui tingkat pertumbuhan penduduk Kota Serang 2% per tahun. Nah, persentase per tahunnya yaitu R-nya sama dengan 0,02. Berarti R-nya merupakan 2%. Diuraikan seperti ini. Nah, kalau mencari R besarnya, kok bisa 1,0,02? Karena tadi udah dikasih tahu rumusnya bahwa kalau mencari R besar adalah 1 ditambah R. R ini. Berarti 1 ditambah 0,02. Berarti 1,02. R besarnya 1,02. Langsung ke rumusnya. Nah, ini kok bisa P7? Kok PT-nya itu bisa P7? Karena kita ngitung dari tahun 2007 ke 2013. Perbedaan jaraknya yaitu 7. Berarti selisih antara 2007 ke 2013 itu ada 7 tahun. Jadi, PT-nya itu adalah P7. Pakai rumus ini, PT sama dengan PL kali R pangkat T kurangi 1. Nah, P-nya itu udah tahu kan, jadi P7 tadi, sama dengan 5 juta dikali 1,02 tutup pangkat 6. Nah, 6-nya itu yaitu 7 dikurangi 1, jadi 6. P7 sama dengan 5 juta dikali 1,02 pangkat 6 itu hasilnya 1,126162. 5 juta kali 1,126162 ini jadi 5,6. Maka jumlah penduduk Kota Serang adalah 5,6 juta jiwa. Lanjut. Nah, kita langsung ke fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear ini adalah ada menentukan persamaan garis. Bahwasanya kalau menentukan persamaan garis, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kalau mencari fungsi permintaan dan penawaran menggunakan huruf P dan Q. P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Kalau ini diketahui 2 titik. Kalau diketahui 1 titik menggunakan rumus ini. Q dikurangi Q1 sama dengan M kurung buka P dikurangi P1 kurung tutup. Q1 merupakan kuantitas atau jumlah awal, Q2 merupakan perubahan kuantitas atau jumlah awal, dan P1 merupakan harga awal, P2 merupakan perubahan harga. Langsung ke contoh soal atau kasus. Mencari tahu, diketahuinya apa aja. Jadi pada saat harga apel 5.000 per kilogram. Nah, ini kan harga nih, harga adalah P. Nah, kita udah ketahui nih, P1-nya 5.000. Nah, permintaan apel sebanyak. Nah, berarti menanyakan jumlah. Jumlah apelnya itu 1.000 kg. Berarti kalau menanyakan jumlah berarti Q. Q1-nya merupakan 1.000. Tetapi pada saat harga apel meningkat menjadi 7.000, nah kalau ada kata meningkat,
berarti harga apel meningkat, berarti menanyakan P2-nya. P2-nya adalah 7.000. Permintaan akan apel menurun menjadi, nah ini menanyakan jumlahnya menurun. Bahwasanya berarti Q2-nya jadi 600. Bentuklah fungsi permintaan. Kita masukkan aja rumusnya, P dikurangi 5.000. 5.000 tadi P1-nya, per 7.000, P2-nya, dikurangi P1 5.000, sama dengan Q dikurangi Q1. Q1-nya adalah 1.000, per Q2-nya 600, dikurangi Q1, adalah 1.000. P dikurangi 5.000, per 7.000 dikurangi 5.000, 2.000. Sama dengan Q dikurangi 1.000, per 600 dikurangi 1.000, jadi min 400. Langsung masukin aja, jadi min 400 dikali silang ya, min 400 dikali P, jadi min 400P. Min 400P dikali min 5.000, jadi plus 2 juta. Nah, kalau ini 2.000 dikali Q, jadi 2.000 Q. 2.000 dikali min 1.000, jadi min 2 juta. Min 2.000 Q, kita pindah haluan ke kiri. Jadi 2.000 Q ini pindah haluan ke kiri, jadi min 2.000 Q. Min 400 sama 2 juta pindah ke haluan kanan. Jadi min 2 juta, dan ini kan karena plus 2 juta pindah haluan ke kanan, jadi min 2 juta. Dan ini min 400P pindah ke haluan kanan karena plus, jadi plus 400P. Jadi min 2.000 Q sama dengan min 2 juta, dan min 2 juta, karena min jadi min 4 juta. Totalnya min 4 juta. Ditambah 400P. Jadi min 4 juta ini dibagi 2.000, 400P dibagi min 2.000. Jadi Q-nya adalah sama dengan 2.000 min 0,2P. Nah, karena diubah menjadi bentuk P, bahwasanya kita tinggal pindah aja. Yang awalnya min 2P ke kiri, pindah ke haluan kanan. Jadi min 0,2P. Sama dengan 2.000. Nah, Q-nya pindah ke kanan. Jadi min Q. Jadi, ini P sama dengan 2.000 dibagi min 0,2, jadi min 10.000. Min Q dibagi min 0,2, jadi plus 5Q. Min ketemu min, jadi plus. Jadi yang diperoleh fungsi permintaan, QD sama dengan 2.000 min 0,2P atau P sama dengan min 10.000 plus 5Q. Ini adalah kurvanya. Nah, kalau mencari nilai titik ini, mencari titik, gimana caranya? Yaitu ini. Kalau menggunakan ini, mencari titik P. Berarti jika Q-nya 0, misalkan Q-nya 0 kalau mencari titik P. QD sama dengan 2.000 min 0,2P. Nah, QD ini dari tadi, yang ini. Kita misalkan pakai ini. QD sama dengan 2.000 min 0,2P. Nah, Q-nya kan jika Q-nya 0, berarti Q-nya 0. Sama dengan 2.000 min 0,2P. Nah, min 0,2P ini pindah ke haluan kiri. Jadi 0,2P. Jadi min-nya hilang, jadi plus. Sama dengan 2.000. P sama dengan 2.000 dibagi 0,2, P-nya sama dengan 10.000. Nah, P-nya udah diketahui nih titik P-nya, bahwasanya 10.000. Nah, kalau mencari titik Q, kita misalkan P-nya 0. QD sama dengan 2.000 min 0,2P. Q sama dengan 2.000 min 0,2, P-nya 0. Berarti kali 0. 0,2 dikali 0 merupakan 0. Jadi kalau 2.000 dikurangi 0, ya berarti Q sama dengan 2.000. Titik Q-nya 2.000. Nah, ini ada kotaknya. Nah, kotak ini mempermudah kalian untuk lihat titik-titiknya dalam penulisan titiknya. Nah, mencari keseimbangan pasar. Kalau keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. QD adalah jumlah produk yang diminta, QS jumlah produk yang ditawarkan.
Nah, seperti ini kurvanya. Lanjut ke contoh soal atau kasusnya. Hitungan keseimbangan pasar. Berarti QD sama dengan QS. Udah, kita masukkan aja QD-nya 100 min 0,6 PD, terus PS-nya min 20 plus 0,4 PS. Langsung kita gabungkan P-nya mana digolongkan, saling digolongkan. Nah, ini 100, yang tadinya 100 di sini pindah ke kanan. Jadi min 100. Nah, yang 0,4 PS ini pindah ke halaman kiri jadi min, yang awalnya plus jadi min. Jadi seperti ini. Min 0,6 P, min 0,4 P. Sama dengan min 20, min 100. Min 0,6 P dan min 0,4 P dan min 20 dan min 100. Jadi min 120 dibagi min 1 sama dengan 120. Nah, kita substitusikan. Kita menggunakan ini, QD ini. QD sama dengan 100 kurangi 0,6 P. P-nya udah diketahui tadi 120, kita masukkan ke sini. Q sama dengan 100 min 0,6. 0,6 dikali 120 jadi min 72. Jadi 120 dikurangi 72 adalah 28. Jadi Q-nya 28. Maka terbukti keseimbangan terjadi P sama dengan 120 dan kuantitasnya Q yaitu 28. Ini kurvanya. Nah, kita mencari titiknya dulu. Titik ini. Tadi kan udah ketemu tuh. P-nya 120, Q-nya 28 dari ini. Dari ini tadi. Jadi P-nya 120, Q-nya 28. Selanjutnya mencari titik ini. Kok bisa 166,7, kok bisa 100? Kita mencari titiknya. Kalau mencari titik P, kita misalkan Q-nya 0. Q, kita menggunakan ini, QD-nya dulu. QD sama dengan 100 kurangi 0,6 PD. Nah, Q-nya 0. Jika Q-nya 0, berarti 0. Sama dengan 100 kurangi 0,6 P. Min 0,6 P, kita pindah ke haluan kiri. Jadi, 0,6 P sama dengan 100. P sama dengan 100 dibagi 0,6. P sama dengan 166,7. Nah, kita sudah tahu nih P-nya. Nah, kita isi P-nya di sini. Kalau mencari titik Q, berarti kita misalkan P-nya 0. Q sama dengan 100 dikurangi 0,6 P. Q sama dengan 100 dikurangi 0,6. Nah, karena jika P-nya 0, berarti ini P-nya 0. Min 0,6 dikali 0 sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan 100. Kita ketemu nih titik Q-nya, berarti 100. Kita garis. Lanjut. Kok ini bisa 50? Nah, 50 itu adalah 20 plus 0,4. Nah, kita misalkan mencari titik P untuk ke arah sini. Kita misalkannya adalah Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, kita bisa mencari hitungannya seperti ini. Kalau Q-nya 0, min 20 plus 0,4 PS, nah ini pindah ke haluan kiri, berarti min. Min 0,4 PS sama dengan min 20. Berarti min 20 dibagi 0,4 berarti 50. Min ketemu min, jadi positif, jadi 50 positif. Jadi 50 plus 50 ini hasilnya. Ini merupakan kurva untuk mencari harga keseimbangan pasar. Sekian dari saya untuk menjelaskan materi mengenai deret dan fungsi linear. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.